Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Rumah Coding. Di sini kita akan membahas tentang ensemble learning. Apa itu ensemble learning? Ini konsepnya berbeda dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kita yang di pendekatan yang sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, kita mengenal algoritma-algoritma yang sifatnya tunggal. Jadi algoritma untuk melakukan prediksi itu tunggal. Contohnya begini, di tabel ini bisa kita lihat ada 4 algoritma KNN. Ada algoritma di kolom sebelah kiri dan ada akurasinya untuk di kolom sebelah kanannya. Anda bisa lihat di situ algoritma masing-masingnya ya. Ada KNN, ada decision tree, ya, classifier, ada KNN dengan akurasinya adalah 73%. Sedangkan decision tree menghasilkan akurasi sebesar 79%. Nah, begitu pula dengan si Naive Bayes. Naive Bayes di sini modelnya mampu memprediksi dengan akurasi hingga 75%. Nah, sedangkan yang chart ini adalah turunan dari decision tree. Dia kalau decision tree tadi klasifikasi, kalau chart ini bisa untuk yang atributnya ini akurasinya sampai 76%. Mana yang terbaik dari sini? Dari apa? Dari akurasinya gampang sekali dilihatnya bahwa decision tree adalah yang tertinggi ya. Gampang memilihnya karena ya cuma dari akurasi aja memang di situ lebih tinggi. Sayang sekali dengan metode yang seperti ini kita sebenarnya membuang algoritma yang sudah susah payah kita bangun tadi ya. KNN kita buang, Naive Bayes kita buang, chart kita buang. Sedangkan masing-masing algoritma ini bisa jadi punya karakteristik yang sangat spesifik, di mana mereka masing-masing algoritma yang dibuang tadi itu mempelajari dataset dari sudut pandang yang berbeda, sehingga mereka akan menangkap atribut karakteristik properti yang sangat-sangat spesifik yang ada di dalam datasetnya. Itu yang terjadi di masing-masing algoritma ini. Maksudnya algoritma ini kan berbeda-beda. Jadi ya eman istilahnya kalau kita buang algoritmanya itu. Oke. Ya, itu spesifik propertinya jadi model yang punya karakteristik yang sangat spesifik tadi jadi dibuang. Sayang kali. Oke. Nah, berikutnya itu ya. Sebelum lanjut ke ensemble learning, kita perlu melihat konsep yang sering kita hadapi ketika menggunakan algoritma tunggal untuk membangun model. Algoritma tunggal konsepnya adalah bias dan variance trade-off. Bias dan variance trade-off atau kompensasi antara bias dan variance. Jadi maksudnya adalah bias dan variance ini saling terkait satu sama lain. Jadi ada beberapa kondisi yang saling mempengaruhi ya. Tidak ada kondisi yang sulit dicapai, tapi ada kondisi yang selalu berkesetimbangan gitu ya. Nah, di sini di grafik ini bisa kita lihat prediction errornya di aksis Y-nya. Kemudian di aksis X-nya adalah kompleksitas model. Di grafik yang warna hijau ini kita bisa lihat kalau model ini dibangun menggunakan training sampelnya, maka dia itu akan cenderung semakin tinggi
kompleksitas modelnya, maka kinerjanya akan semakin baik. Namun yang terjadi ketika model tadi itu diuji dengan tes sampel, maka yang terjadi adalah di situ ada area yang berupa lembah ini nanti ya. Ada area yang sifatnya memiliki area ini, dia punya error prediksi yang rendah. Tapi ketika modelnya semakin kompleks, dia tidak makin baik, tapi malah semakin errornya meningkat. Jadi bias itu adalah selisih antara prediksi dengan nilai aktualnya. Maksudnya adalah ini salah satu kondisinya kalau high bias itu si model itu tidak trainingnya tidak sempurna. Sedangkan variance adalah perubahan model ketika training setnya berubah. Nah, kalau ada high variance berarti training setnya ini hanya cocok untuk dataset tersebut. Ketika datasetnya berubah sedikit aja, dia langsung sensitif berubah, itu nggak bisa memprediksi dengan baik lagi. Itu yang terjadi di dua konsep ini yang saling yang jadi perhatian yang besar ketika kita membangun model prediksi. Nah, ilustrasinya adalah kita ada 4 kondisi sebenarnya, 4 kondisi bias dan variance. Kondisi yang pertama, kita pakai konsep target ini. Asumsinya kalau kita ingin prediksi yang bagus, berarti targetnya harus di tengah semua. Yang warna hitam itu yang plus. Warna hitam itu adalah hasil prediksi. Ini kondisi yang pertama adalah bias dan variance-nya semuanya tinggi. Maka ini adalah kondisi yang paling dihindari dari sebuah model yang kita bangun. Kondisi terburuk dari model yang kita bangun. Di sini Anda lihat sebaran prediksinya tidak berada di tengah, yang seharusnya kita ekspektasikan, tapi mereka malah tersebar di sisi lain ya, tersebar jauh di sana dari titik tengahnya. Ini dari sini kan errornya, nah itu tersebar cukup luas, tidak berada di targetnya. Nah, ini errornya ini adalah errornya cukup jauh. Kalau kita akumulasikan maka total errornya sangat tinggi. Ya, kita akumulasikan semuanya errornya tinggi. Dan ini prediksinya ini sensitif kalau ada perubahan dengan datasetnya. Ya, sangat perubahan sedikit aja langsung dia nggak bisa prediksi. Jadi memang bisa bergeser ke sana, tersebar di daerah tertentu ya, sedangkan dia nggak bisa sama sekali memprediksi tepat di nilai yang kita inginkan. Sedangkan kondisi yang kedua itu adalah ketika biasnya tinggi dan variansnya rendah. Di sini Anda bisa lihat grafiknya ya, ngumpul di tengah, ngumpul jadi satu ya, homogen sifatnya, tapi dia tidak berada, prediksinya itu tidak sesuai dengan targetnya, agak jauh masih jaraknya, masih ada errornya juga banyak juga. Kondisi ini kita sebut sebagai underfitting, kondisi underfitting. Underfitting ini terjadi ketika sebuah model ini bisa memprediksi, kalau seandainya ada 2 kelas ya, dia memprediksi di satu kelas aja bagus. Ini terjadi ketika datasetnya terlalu sedikit. Nah, maka yang terjadi nggak cukup, datasetnya tidak cukup, kurang memadai lah, sehingga dia akan cenderung memprediksi bagus di satu kelas saja. Seandainya ada 2, berarti dia hanya bagus memprediksi di kelas A, sedangkan kelas yang B sama sekali nggak bisa prediksi dia, atau prediksinya minimum, kualitasnya kurang bagus. Nah, kemudian kondisi yang kebalikannya, kalau
tadi kan ini ya, bias tinggi, sekarang biasnya rendah, variasinya tinggi. Ilustrasinya mirip sebenarnya, cuman ini terjadi di sana ada error ya, ada error sama. Kondisi seperti ini disebut sebagai overfitting dari modelnya. Apa itu overfitting? Kalau overfitting tadi kan dia hanya bagus di ketika prediksi ke satu model ya, tidak bagus. Jadi prediksinya bisa jadi 50-50 kalau underfitting. Tapi kalau overfitting, dia itu kalau kita ilustrasikan grafik, ini ada dataset, ada sampel-sampel seperti ini. Ekspektasi kita modelnya itu kan berupa garis ya, berupa garis lurus seperti ini. Nah ini estimasi yang kita harapkan. Tapi yang terjadi, si model ini dia membangun model yang sangat-sangat sempurna terhadap posisi atau bentuk atau pola yang ada di dalam datasetnya. Sehingga ya kalau bentuknya kelok-kelok, dia juga ikut kelok-kelok, tidak digeneralisir dengan baik. Ini contohnya ya. Jadi misalnya saya punya dataset seperti ini, dia nggak lurus modelnya, tapi dia malah ngikutin pola yang ada di situ. Hal ini terjadi biasanya kalau ini ya, dia ngikutin pola yang ada di sana. Hal ini terjadi ketika dataset yang kita bangun itu mengandung banyak sekali noise. Noise-nya banyak sekali. Noise itu maksudnya adalah sampel-sampel yang kurang valid ya, tidak valid noise-nya. Kalau dataset yang isinya di dataset diperoleh dengan cara yang tidak bertanggung jawab, cara yang ngawur gitulah. Jadi asal ngambil data, tapi cara mengambil datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak valid cara mengukurnya misalnya. Dan algoritma yang sangat rentan dengan overfitting itu ada decision tree, SVM, dan neural network. Jadi Anda harus berhati-hati ketika punya dataset yang fluktuatif ya, dataset yang sangat bervariasi, maka kalau menggunakan decision tree, SVM atau neural network harap berhati-hati. Jadi memang ini semua algoritma sebenarnya cenderung overfitting, tapi yang paling rentan adalah ketiga algoritma ini. Oke ya. Rentan terhadap overfitting. Kalau kita trainingnya terlalu mendalam gitu kan, maka dia akan sangat baik sekali memprediksi hanya untuk training saat itu. Tapi kondisi yang terbaik adalah ketika bias low, variance low. Ini ada kondisi idealnya. Prediksi ini errornya jadi kecil, Anda lihat ilustrasinya di situ. Si prediksinya berada di area targetnya, yang titik tengahnya. Prediksinya tidak akan berubah kalaupun ada perubahan di training datanya. Nah, bagaimana bagaimana untuk mencapai kondisi yang ideal ini? Ada beberapa cara, ada beberapa teknik untuk mencapai itu ya. Yang pertama adalah dataset yang dimiliki itu harus reliable, bisa diandalkan ya, ketika membuat ataupun mengumpulkannya. Nah, kemudian dari dataset itu kita ada ya, tadi datasetnya dikumpulkan dengan cara yang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah cross validasi. Cross validasi ini metode untuk meminimalisir overfitting, supaya dengan cross validasi akan tercipta model-model sebanyak
sebanyak K biasanya, atau sebanyak jumlah validasinya. Datasetnya pasti beda-beda dari cross validasi ini, maka modelnya juga banyak juga. Dari situ diharapkan semakin generik model yang dibangun. Kemudian dari dua pendekatan itu, best practice untuk mencapai kondisi ideal. Yang ketiga adalah best fit parameter, ya. Jadi masing-masing algoritma itu kan punya parameter model, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Maka parameter memilih nilai yang ada di dalam model parameter juga harus dieksperimenkan, harus dicari. Begitu pula dengan hyperparameternya, ini yang melekat di bahasa pemrograman ya, kalau hyperparameternya ya. Contoh di KNN berarti nilai K atau matriks jarak yang dipakai. Nah, kemudian matriks untuk mengukur kinerja dari algoritma juga menentukan ya. Menentukan kalau kita menggunakan matriks yang tidak generik ya agak susah juga melihatnya. Nah, selain dari eksperimen yang kita cari, dari setiap eksperimen itu kita kan harus menghitung, mengevaluasi kinerja algoritmanya. Nah, pemilihan kinerja yang kita pakai itu juga akan menentukan bagaimana kinerja ini dilihat. Kalau cuma akurasi aja kurang lengkap rasanya. Karena dari sisi akurasi kita nggak bisa ngelihat. Misalnya dia memprediksi ada 2 gitu ya, prediksi A dan B, maka akurasi bisa jadi hanya memprediksi di sisi A-nya saja. Sedangkan B tidak terhitung, bisa jadi begitu. Nah, untuk melengkapi itu kita bisa menggunakan akurasi precision recall atau memilih AUC, area under curve, atau F1 score. Atau semuanya akan jauh lebih baik lagi ya. Kemudian yang keenam adalah kita bisa melakukan kompetisi antara bermacam-macam algoritma, seperti yang di tabel yang sebelumnya. Di situ ada banyak kompetisi ya. Kemudian di sini kita masuk ke dalam tahap ensembler. Ensembler ini membangun model yang banyak supaya masing-masing model ini memprediksi punya karakteristik yang berbeda-beda. Mereka menemukan pola yang berbeda-beda dan spesifik yang dicari berada di dalam dataset yang sama tadi itu ya. Si ensemble learning ini mampu memprediksi banyak, menghasilkan banyak model. Nah ini, terus inspirasinya adalah seperti kalau kita mengambil keputusan sendiri gitu ya. Tentunya keputusan sendiri ini sifatnya nanti subjektif, karena sudut pandangnya hanya dari satu sisi saja. Kita nggak tahu dari sisi lain bagaimana pendapatnya, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita bisa menerapkan secara kolektif ya, kita mengambil keputusannya. Jadi keputusan secara kolektif ini tentunya dari pola pikir yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, skill dan keahlian yang berbeda-beda pula. Dan ini adalah keputusan yang jauh lebih baik daripada mengambil keputusan yang sendiri tadi, itu ya, yang voting. Jadi ini. Nah, kemudian kalau kita ada ensemble method tadi, maka model yang di awal tadi saya tampilkan di tabel itu kita pakai semua, dimana nanti ini ya di awal tadi ya. Nah ini kan ada 4 tadi sendiri. Sekarang kita pakai semuanya dengan dataset yang sama, input ya. Input ini sampel-sampel yang akan kita prediksi dengan input yang sama, kita umpankan ke masing-masing algoritma model. Nah, masing-masing model ini KNN akan menghasilkan prediksi, decision tree, knowledge base, dan chart
masing-masing akan menghasilkan prediksi yang tentunya berbeda-beda. Nah, dari situ kita agregasi hasil dari sekian banyak hasil prediksi itu, kita mengagregasi prediksi secara keseluruhannya melalui voting ataupun nilai mean atau rata-ratanya. Dengan agregasi seperti ini ya, agregasi dalam melakukan prediksi bisa meningkatkan modelnya. Oke, ada 3 model. Model yang pertama adalah bagging. Bagging ini dengan menghasilkan dataset baru dengan metode resampling. Kemudian yang kedua adalah random forest. Random forest ini pengembangan dari bagging. Kalau tadi bagging itu hanya resampling aja, datasetnya baru dengan cara resampling. Sedangkan kalau random forest itu resampling juga, tapi atributnya juga disampling dari 10 atribut misalnya, maka yang diambil fitur untuk dataset yang baru adalah misalnya hanya 5 secara random digunakan untuk dataset setiap sampel, subsampelnya atau bootstrap sampelnya. Biasanya di random forest model yang dipakai adalah decision tree. Kalau di bagging, algoritmanya bisa selain dari decision tree ya. Nah, ini bentuknya decision tree di dalam random forest ini. Namanya juga forest. Forest itu kan pohon, kumpulan pohon. Dan yang ketiga adalah boosting. Kalau boosting berarti kita modelnya kan banyak hasil resampling juga, tiap-tiap dataset yang dihasilkan. Antara model berikutnya itu dipengaruhi oleh hasil evaluasi dari model yang sebelumnya. Itu. Nanti bagaimana masing-masing metode ini diterapkan, kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.